Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Hari ini saya dapat servisan lagi teman-teman. Ini speaker pertama kali saya temukan ya. Ini 15 inci dan untuk duskapnya ini aluminium ya. Ini besi teman-teman. Nah, ini saat kita tekan ke bawah itu tidak bisa ke bawah teman-teman. Kalau kita tekan ke atas daunnya itu bisa ya. Ini spoolnya terbakar ya teman-teman. Nah ini untuk gasketnya ini plastik teman-teman, bukan apa ya, bukan spons ya. Dan untuk bagian belakang seperti ini. Nah ini merek FLT, Made in China teman-teman. 700 watt ya, 15 in SG tipe 1556 ya, Whopper ya. Ini baru pertama kali saya menemukan speaker jenis ini dan sepertinya ini masih baru ya. Ya, ini masih baru teman-teman. Dan spoolnya ini jebol ya ataupun terbakar. Oke, langsung saja akan kita eksekusi. Kita akan lepas duskapnya ya. Ini duskapnya terbuat dari aluminium ya, terbuat dari aluminium teman-teman. Tentunya ini duskapnya sangat bagus menurut saya. Kenapa? Ini tidak akan penyok ya. Ini tidak akan penyok walaupun di ketuk ke dalam itu tidak akan penyok, tidak seperti duskap speaker lainnya ya. Oke, langsung saja akan kita panaskan menggunakan blower, lalu akan kita lepas duskapnya dulu. Kita lihat spoolnya diameter berapa ya, karena ini baru pertama kali kita servis speaker sejenis ini atau merek ini teman-teman, dengan speaker 15 inci ya. Oke, ini akan kita buka dulu duskapnya, kita panaskan seperti ini. Oke, ini kita persingkat dan setelah duskapnya terbuka teman-teman seperti ini, untuk diameter spoolnya ini akan kita ukur nanti dan ini terlihat di sini ada beberapa kawat ya. Nah, ini kawat yang lepas karena memang spoolnya terbakar ya. Coba kita ambil penggaris, kita coba ukur sedikit. Di sini tertera 49,5 ya. Moga aja ini memang 49,5 teman-teman. Ya. Oke, ini akan coba kita lepas dulu. Kita akan lepas untuk spool yang lama yang sudah gosong ini teman-teman. Ya, kalau saya ukur tadi menggunakan penggaris, itu diameter spoolnya saya lihat 49,5. Moga aja benar ya, karena speaker-speaker Cina seperti ini itu kadang spool speakernya itu langka teman-teman ya, kadang langka ya. Jadi semoga ini diameter spoolnya cocok ya 49,5. Karena saya masih ready ada satu ya di etalase toko ya. Jadi kita pakai yang stok di toko teman-teman. Jadi kalau sudah terpakai tidak kita readykan lagi ya. Nanti kalau mau saya nanti buatkan lagi stoknya ya. Oke, untuk tokonya di TikTok ya teman-teman, nama toko Uli Tutorial ya. Oke, dan untuk ke bagian dalam spoolnya seperti ini sudah hancur semua. Ini sudah tidak bisa kita pakai lagi dan ini masih lingkarannya masih agak utuh ya. Coba kita ukur. Oke, benar 49,5 ya, kisaran 49,5 dengan kawat 0,25 ya. Kawat 0,25 ya, teman-teman. Oke, ini untuk bagian spoolnya sudah kita lepas dan untuk spool yang akan kita pasang ini sudah saya readykan. Sudah siap ya, maksudnya. Tinggal akan kita pasang, berhubung ini spoolnya in out yang akan kita pasang, otomatis kita besarkan dulu sedikit di sini di lubang spoolnya agar spoolnya bisa masuk ya. Sebelum kita besarkan, kita akan tutup dulu bagian celah antara washer dan tiok ya, agar kotoran hasil coakan kita nanti tidak masuk ke bagian lubang ini. Oke, kita tutup seperti ini lalu kita coak teman-teman seperti ini sedikit saja. Kita besarkan. Dan setelah dirasa besar dan kita coba spoolnya sudah masuk teman-teman, ini sudah masuk, tinggal kita lepas penutup tadi ya, seperti ini. Oke, dan tentunya masih ada kotoran atau sisa-sisa bekas coakan kita. Kita gunakan kertas seperti ini, kita masukkan seperti ini.
lalu kita miringkan ke bawah, otomatis kotorannya jatuh ke bawah dan kita balik lagi. Nah, ini kotorannya akan menempel di kertas teman-teman. Jadi seperti itu sampai bersih ya. Dan setelah dirasa sudah bersih teman-teman, ini saya persingkat. Tinggal akan kita masukkan spool yang akan kita pasang. Ini spoolnya in out ya, spek balap. Jadi kita akan coba ukur dulu. Ini cara mencari nilai X max ya. Oke, kita ukur lebar lilitan di sini 17 mili. 17 mili ini kita kurangi ketebalan besi washer ini. Ini adalah besi washer, kita ukur dulu tebalnya berapa. Oke, di sini tertera 7 mili ya. Ini pas 7 mili tebal besi washer. Oke, 17 lebar lilitan kurang 7 mili sama dengan 10 ya. 10 bagi 2 sama dengan 5 mili teman-teman. Oke, 5 mili ini adalah kedalaman spoolnya atau lilitan yang kita sisakan di atas besi tiok. Oke ya, seperti itu. Lanjut, tinggal kita ukur, kita tandai seperti ini ya, menggunakan kertas agar lebih mudah saat pengukuran kedalaman spoolnya nanti saat menggunakan kertas ya. Oke, tinggal akan kita masukkan spoolnya jika sudah dapat untuk nilai X max-nya. Oke, ini sangat pas ya, 49,5. Kemudian kita ganjel 4 sisi bagian. Oke. Ini buat teman-teman yang mau beli spool ya, silakan kunjungi toko saya ya di TikTok, nama toko Uli Tutorial ya. Silakan dikunjungi, stok yang ready ada di etalase juga teman-teman ya. Oke, tinggal kita ukur kedalamannya apakah pas ya. Ini terlalu ke dalam. Coba kita ukur lagi. Oke, ini sudah pas ya teman-teman. Nah, seperti ini lihat ya teman-teman. Ini sudah pas. Untuk kedalaman spoolnya sudah pas ya. Kita sisakan 5 mili. Oke. Setelah seperti ini akan kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu antara spool dan daun itu kadang ada celah seperti ini. Nah, untuk menutupi celah itu kita gunakan benang ya. Biasanya saya gunakan benang. Kenapa? Karena lem yang akan kita pakai itu lemnya cair ya. Itu lemnya cair. Alhasil kalau nggak ditutup, jika ada celah yang agak gede antara daun dan spool, itu lemnya akan jatuh ke bawah. Alhasil spool bagian bawah itu ikut ke lem bersama washer. Nah, kalau ikut ke lem otomatis nggak bisa goyang dong ya daunnya. Dan itu sering saya alami teman-teman. Alhasil harus dibongkar lagi semua, harus bongkar-bongkar spool lagi. Syukur-syukur kalau spoolnya masih bisa digunakan. Ya, tapi kalau enggak, penyok-penyok ya tentunya kita ganti spool lagi. Ya, jadi harus kita harus hati-hati teman-teman saat memasang spool. Kecuali teman-teman menggunakan atau kita menggunakan lem besi, sesama lem besi yang cepat kering ya. Itu nggak apa-apa ya. Itu aman karena lemnya cepat kering teman-teman. Jadi nggak mungkin bisa jatuh ke bawah. Oke, setelah seperti ini tinggal kita lilitkan pada bagian kabel spiral ya. Lalu akan kita solder ya. Jadi fungsi benang ini menutupi celah antara daun dan spool. Ya, jadi tentunya lem tidak akan jatuh ke bawah, terhalang oleh benang ini. Dan kenapa saya menggunakan benang? Benang ini jika menggunakan lem yang saya pakai itu lemnya meresap ke dalam benang ya. Jadi sangat-sangat rekomendasi buat teman-teman ya. Oke, ini tinggal kita potong karena sudah kita solder, tinggal kita aduk untuk lemnya. Untuk lemnya di sini saya akan menggunakan lem epoksi. Yang lem epoksi saya pakai resinnya saja dan lem besi ya, saya gunakan hardenernya atau pengeringnya ya. Ini kita campur 1:1 teman-teman. Kemudian setelah kita aduk seperti ini hasilnya. Nah, ini bisa kita tuang ya. Nah, ini bersifat cair ya. Ini agak mencair untuk lemnya. Jadi mudah sekali kita tuangkan. Kalau kita menggunakan sesama lem besi itu susah teman-teman. Susah ya, karena terlalu mengental ya.
Jadi susah untuk dituang dan tentunya kurang rapih ya. Oke, jika sudah seperti ini, tinggal kita beri lem juga di bagian kawatnya. Oke, kita beri lem juga di bagian yang sudah kita solder tadi. Usahakan benar-benar rapat semua. Untuk lemnya juga nggak apa-apa diberi yang banyak di bagian sini, bagian kawat. Nah, jika sudah seperti ini tinggal menunggu lemnya kering lalu kita cek sound teman-teman. Oke, ini sepersingkat saya menunggu sekitar 20 menitan dan dirasa lemnya sudah kering, tinggal akan kita lepas semua pengganjelnya lalu kita cek soundnya. Oke, kita lepas 4 pengganjel di 4 sisi bagian. Ini pengganjelnya diameternya sama ya, tebalnya sama. Kita ketuk-ketuk daunnya. Oke, mantap. Ini sama sekali nggak ada gesekan ya. Kita goyangkan daunnya. Oke, mantap. Ini tidak ada gesekan antara spool dan besi washer atau besi tiok ya. Itu artinya sudah mantap ya. Tidak akan bunyi kresek-kresek. Oke, lanjut. Tinggal kita cek di skala skala kali 1 ohm ya di ampermeter. Kita cek plus minusnya. Oke, jika kita cek seperti ini dan daun bergerak ke atas, itu artinya plus minusnya sudah pas. Oke, kita perlihatkan dulu. Ini daun akan bergerak sedikit, perhatikan. Nah, oke, daun bergerak ke atas sedikit ya. Itu artinya plus minusnya sudah pas, teman-teman. Kalau kita balik fasenya merah di kiri, kita cek. Nah, ini daun bergerak ke bawah, itu artinya plus minusnya kebalik ya. Oke, seperti itu cara saya teman-teman. Kecuali orang lain itu mungkin beda lagi ya. Oke, ini untuk power sudah nyala, musik sudah nyala, tinggal kita sambung kabel dari power lalu akan muncul suara. Oke, kita gunakan headset agar lebih jelas lagi. Nah, ini udah muncul suara teman-teman. Mantap, suaranya sangat jernih. Gunakan headset agar lebih jelas lagi untuk karakter bassnya ya. Karena kalau nggak menggunakan headset itu kurang ya teman-teman. Jadi gunakan headset agar lebih jelas lagi. Oke, kita akan naikkan volumenya perlahan nanti. Oke, ini volume power di arah jam 3. Di mixer juga kita naikkan. Nanti kita ganti DJ ya. Oke, ini udah nyala ya, mantap. Kita dengarkan dulu. Oke, lanjut kita akan coba pakai musik DJ ya. Kita ganti musiknya ya teman-teman ya. Oke, apakah subnya mantap atau tidak ya? Usahakan gunakan headset ya agar lebih jelas lagi untuk karakter suaranya. Oke, kita coba cari dulu. Kita pakai DJ Aeromax ya. Oke, kita play. Rasanya enak, ada macam-macam mainannya. Kinder Joy, kebaikan patut Oke. dihargai dengan hadiah. Bentar. Nah, ini kita dengarkan dulu ya. Apakah suara subnya mantap atau tidak?
Dan oke, mantap ya teman-teman. Untuk sapnya juga dapat. Ini kalau masuk ke box ini suaranya enak banget ya. Oke, dan untuk bagian duskapnya ini tinggal kita beri lem menggunakan lem kuning juga bisa, lem apapun itu juga bisa. Teman-teman pasti bisa pasang duskap seperti ini ya. Oke, mantap untuk hasilnya jos teman-teman. Kerjaan kita sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.